Untuk stock pick recommendation di bulan ini, kita menambahkan 5 saham baru. Yang pertama adalah saham perbankan, itu saham BMRI. Yang kedua adalah saham properti, itu saham BSDE. Yang ketiga adalah saham batubara, yaitu saham ATMG. Yang keempat dan kelima adalah saham pertambangan nikel, yaitu Antam dan Inco. Berbagai perkembangan aktivitas ekonomi dan capital market, baik di Amerika Serikat dan juga di Indonesia, menjadi katalis outlook investasi kita ke depannya. Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Haryanto Wijaya, telah memilihkan beberapa fokus topik untuk dibahas di Superstock Indonesia Strategy Outlook. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Nah, langsung saja nih ya, kita bahas dari topik yang pertama, yaitu rencana tapering. Bagaimana nih perkembangan rencana tapering The Fed di 2021 ini? Pejabat The Fed mengindikasikan bahwa The Fed perlu melakukan tapering atau mengurangi pembelian obligasi yang run rate-nya saat ini sekitar 120 miliar US dollar setiap bulannya yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Pejabat The Fed juga mengindikasikan bahwa The Fed sepertinya akan mempertahankan Fed rate-nya di mana akan dipertahankan di tahun 2021 ini. Kami memperkirakan bahwa The Fed akan melakukan tapering sejak Desember 2021 ini. Apa yang bisa kita pelajari dari tapering yang pernah terjadi di tahun 2013 sebelumnya? Ya, dari tapering tahun 2013 kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah taper tantrum 2013. Hal itu terjadi karena terjadi pembalikan masif dari yang tadinya foreign inflow sejak quantitative easing 2008 ke saham Indonesia. Terjadi pembalikan menjadi foreign outflow, sehingga hal ini membuat saham Indonesia terkoreksi. Yang kedua yang menarik adalah terjadinya koreksi ini hanya pada saat perdebatan mengenai accommodative policy daripada The Fed. Selanjutnya kita melihat bahwa pada saat realisasi Fed tapering yang mulai Desember 2013, sebenarnya IHSG justru recover dengan cepat. Kesimpulannya adalah kita melihat bahwa noise daripada tapering ini hanyalah temporary. Jadi seandainya jika terjadi koreksi karena tapering isu ini, kita melihat ini adalah peluang yang bagus untuk membeli saham-saham yang berfundamental bagus dan prospektif, karena kita melihat koreksi karena tapering jika seandainya terjadi itu hanyalah sementara. Oke, justru koreksi sementara ini yang seharusnya digunakan oleh para investor ya Pak ya? Iya, benar. Kalau kita melihat di chart ini, kita mencoba memplot antara pergerakan IHSG dengan pergerakan foreign flow ke saham Indonesia. Yang diarsir warna abu itu adalah pada saat debat mengenai accommodative policy pada The Fed. Yang warna garis biru ini, yaitu sejak Desember 2013, itu adalah pada saat tapering memang benar-benar dilakukan, yaitu sejak Desember 2013. Yang menarik dari chart ini adalah IHSG terkoreksi lebih karena foreign outflow dari saham Indonesia. Dan pada saat tapering memang benar-benar dilakukan di Desember 2013, sebenarnya IHSG langsung recover dengan cepat. Yang menarik adalah kalau kita ngelihat di tahun 2017 dan 2018, terjadi masif foreign outflow dari saham Indonesia. Sehingga kepemilikan foreign di saham Indonesia saat ini lebih kecil daripada kepemilikan pada saat tapering di 2013. Dengan adanya potensi tapering yang terjadi di 2021 ini, sebaiknya hal apa yang diantisipasi oleh para investor? Kita percaya bahwa dampak daripada tapering di tahun ini sepertinya tidak akan sebesar dampak tapering tahun 2013. Hal ini kita bisa melihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan makroekonomi Indonesia pada saat 2013. Kita bisa lihat dari cadangan devisa Indonesia dan kita bisa lihat dari current account
defisit Indonesia. Jumlah net foreign inflow ke saham Indonesia saat ini, pada saat quantitative easing saat ini, itu jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan pada saat quantitative easing sebelum taper tahun 2013. Kalau kita ngelihat kondisi makro Indonesia dibandingkan kondisi makro tahun 2013, CAD Indonesia saat ini kurang daripada 1% daripada GDP Indonesia. Dibandingkan CAD Indonesia pada saat tapering 2013, yaitu antara 3% sampai dengan 4% daripada GDP Indonesia. Kalau lihat dari Forex Reserve atau cadangan Forex Indonesia, saat ini sekitar 144 miliar US dollar dibandingkan Forex Reserve pada saat 2013-2014 yaitu antara 100 sampai dengan 110 miliar US dollar. Hal ini tentu membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi tapering. Dengan jumlah investor pasar saham yang sangat meningkat di Indonesia sekarang ini, akankah ada perubahan yang cukup besar nih antara tapering di 2013 dan yang akan datang? Kita melihat bahwa dengan struktur kepemilikan saham di Indonesia yang saat ini, domestik jauh lebih mendominasi dibandingkan foreign investors. Kalau kita melihat bahwa sekarang domestic investor sudah menguasai di atas 50% daripada saham Indonesia, yaitu 54,5% data terakhir, dibandingkan zaman dulu yang masih di bawah 50%. Dan kalau kita melihat juga jumlah retail investor sekarang sudah memiliki sekitar 25% daripada kepemilikan saham di Indonesia. Tentu ini membuat Indonesia siap dalam menanggulangi dampak negatif daripada taper yang bisa terjadi di tahun 2021 ini. Topik yang kedua adalah penurunan kasus COVID-19 yang cukup drastis di Indonesia sehingga membuat pelonggaran untuk berbagai kegiatan aktivitas. Bagaimana nih Pak di lapangan? Ya, kalau kita ngelihat usaha pemerintah dalam menekan kasus COVID-19 di Indonesia cukup berhasil ya. Kita melihat bahwa sekarang kasus COVID-19 sudah turun ke level terendah sejak Mei 2021 ini. Dan sehingga hal ini membuat pemerintah merelaksasi daripada pelaksanaan PPKM. Dari yang tadinya PPKM darurat menjadi PPKM level 4 dan turun lagi ke level PPKM level 3 dan level 2. Tentu ini membuat aktivitas ekonomi di masyarakat kembali pulih secara gradual. Kita melihat dari Google Mobility Index, kita lihat bahwa kegiatan masyarakat juga mulai berangsur pulih. Untuk proksi daripada ekonomi reopening ini, kita suka saham BSDE dan saham MAPA. Hampir seluruh emiten LQ45 telah merilis laporan keuangan Q2 2021. Bagaimana nih Pak proyeksi ke depannya dan sektor-sektor yang bisa menjadi sektor potensial? Kalau kita ngelihat daripada laporan second Q 2021 LQ45, terjadi perbaikan daripada pertumbuhan laba bersihnya ya. Dan untuk sektor-sektornya yang kita ngelihat terjadi perbaikan adalah sektor mining, sektor infra, dan sektor services. Ini menghilangkan daripada penurunan yang terjadi di sektor consumer goods. Kalau kita ngelihat sektor mining, terjadi improvement signifikan untuk laba bersih ITMG dan laba bersih PTBA karena harga batubara yang trennya naik. Kalau consumer goods kita ngelihat laba bersih Unilever, laba bersih MSP masih terjadi tren penurunan. Untuk saham perbankan yang ada di LQ45, kita melihat ada 3 saham yang mencapai above consensus expectations, yaitu saham BMRI, saham BBNI, dan saham BBCA. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan daripada loan growth dan pertumbuhan daripada deposit. Mendekati kuartal terakhir di 2021 ini, IHSG masih saja berkonsolidasi. Sebenarnya faktor apa nih yang menghambat IHSG untuk keluar dari masa breakout-nya? Kalau kita ngelihat pola pergerakan IHSG, biasanya di bulan September itu adalah bulan koreksi. Faktor apa yang membuat IHSG cenderung sideways belum breakout? Karena pelaksanaan vaksinasi di Indonesia masih cenderung lebih lambat daripada perkiraan sebelumnya. Sektor yang mulai menunjukkan pola uptrend adalah sektor perbankan dan sektor basic materials. Dalam hal ini adalah komoditas. Tapi sejauh ini, hingga year to date, bagaimana foreign appetite terhadap IHSG? Kita melihat adanya perbaikan foreign appetite atas saham Indonesia. Kita melihat bahwa foreign inflow ke saham Indonesia
mulai terjadi konsisten sejak Mei 2021 ini, terutama untuk sektor finansial yang sejak Mei 2021 ini konsisten foreign inflow ke sektor ini. Selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan stock pick recommendation-nya? Iya, untuk stock pick recommendation di bulan ini kita menambahkan 5 saham baru. Yang pertama adalah saham perbankan, itu saham BMRI. Yang kedua adalah saham properti, itu saham BSDE. Yang ketiga adalah saham batubara, yaitu saham ATMG. Yang keempat dan kelima adalah saham pertambangan nikel, yaitu Antam dan Inco. Sehingga secara lengkap, topik kami menjadi yang pertama adalah MAPA, yang kedua BBNI, yang ketiga BMRI, yang keempat BTPS, yang kelima ITMG, yang keenam BSDE, yang ketujuh Antam, yang ke-8 Inco. Oke, kalau gitu kita mulai bahas satu persatu nih ya Pak, reason behind-nya. Dari MAPA. Kenapa kita suka saham MAPA? Karena kita melihat MAPA sebagai saham proxy reopening ekonomi. Kemarin ini kita melakukan ground check ke gerai-gerai MAPA seperti Spot Stations, Atlas Food. Tingkat traffic ke toko tersebut sudah mulai pulih. Dan kita melihat bahwa laba bersih MAPA untuk kuartal 4 2021 akan kuat. Karena kita melihat bahwa mid to high income people akan melakukan spending akhir tahun mereka di Indonesia. Karena international traveling yang masih terbatas di tahun 2021 ini. Selanjutnya adalah saham BBNI. Kenapa kita suka saham BBNI? Karena kita melihat saham BBNI memiliki valuasi yang murah dan ada terjadinya turnaround atas laba bersihnya. Kita melihat kinerja laba bersih di 7 bulan 2021 bertumbuh sekitar 45%. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan laba bersih di 6 bulan 2021 yang sekitar 12%. Kita melihat pertumbuhan laba bersih BBNI ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan interest income dan pertumbuhan non-interest income. Kalau kita melihat kinerja 7 month 2021 BBNI, ini sudah melebihi perkiraan ekspektasi konsensus. Selanjutnya kita suka saham BMRI. Kenapa kita suka saham BMRI? Karena kita melihat dengan dikonsolidasinya perusahaan BRIS ke BMRI, ini membuat pertumbuhan daripada loan dan pertumbuhan laba bersih BMRI akan bagus. Kita melihat juga launching daripada Livin 2.0 Super Apps di akhir tahun ini akan membuat BMRI bisa bersaing di garda terdepan dalam hal digital banking. Kinerja 7 month 2021 ini, BMRI laba bersihnya above consensus expectations. Bulan sebelumnya yang kami masih pertahankan sebagai top picks bulan ini adalah saham BTPS. Kita suka saham BTPS karena kita melihat bahwa earnings momentum daripada saham BTPS ini akan berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya. Kita melihat bahwa second Q 2021 earnings-nya yang bertumbuh karena pertumbuhan loan growth dan pertumbuhan daripada net interest income ini akan berlanjut di kuartal selanjutnya. Selanjutnya adalah saham dari sektor properti, yaitu BSDE ini Pak. Kita suka saham BSDE karena kita melihat bahwa kinerja pre-sales-nya yang bagus, yaitu sudah mencapai 65% untuk 6 bulan 2021 ini, yang dimana kita melihat sudah mencapai 4,5 triliun atau bertumbuh sekitar 56% year on year dari target full year yang sekitar 7 triliun. Dan kita melihat adanya potensi katalis positif dalam waktu dekat karena daripada rencana ekspansi bisnis BSD ke data center. Di samping itu, BSD juga memiliki valuasi yang sangat murah. Kita melihat saat ini BSD diperdagangkan sekitar 70% diskon terhadap NAV konsensus. Dari segi PBV, kita melihat juga BSD sangat murah. Berikutnya adalah saham batubara, yaitu ITMG nih. Kenapa kita suka saham ITMG? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersih saham ITMG ini akan berlanjut di kuartal selanjutnya. Kita tahu bahwa harga batubara trennya naik. Di kuartal 2 itu jauh lebih tinggi daripada kuartal 1. ITMG memiliki kontrak jangka panjang dengan customers-nya, sehingga harga jual ITMG sekitar 3-6 bulan lag daripada harga spot price. Jadi harga second Q 2021 dan harga batubara yang bagus di semester 2 ini baru akan kereflek di laba bersih ITMG
di semester 2 2021 ini. Di samping itu juga ITMG berencana untuk membagikan interim dividen. Ini tentu menjadi katalis positif untuk jangka pendek. Bagaimana dengan saham Antam nih? Kenapa kita suka saham Antam? Karena kita melihat bahwa Antam sebagai saham tambang nikel ini akan diuntungkan dengan pola harga nikel yang trennya naik. Kita tahu bahwa Antam juga berencana untuk menaikkan produksi nikel ore-nya karena demand atas nikel ore Antam itu naik signifikan dari domestic smelter. Antam menargetkan nickel ore production naik dari sekitar 4 jutaan menjadi sekitar 8 jutaan. Tentu ini akan salah satu booster daripada laba bersih Antam. Dan yang terakhir adalah saham pilihan yaitu Inco. Kenapa kita suka Inco? Karena kita melihat Inco sebagai salah satu tambang nikel juga diuntungkan oleh harga nikel yang trennya naik. Dan kita melihat bahwa production Inco di semester 1 yang kurang bagus. Ini sudah terrefleksi di harga sahamnya. Kita melihat kinerja laba bersih Inco akan improve di kuartal-kuartal selanjutnya karena harga nikel yang trennya naik, dan yang kedua adalah gradually improvement daripada production nikel daripada Inco. Baik Pak Har, terima kasih atas informasi outlook-nya. Sama-sama Bu Alia. Semoga informasi outlook strategi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk mengatur strategi berinvestasi dan make a good investment decision. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan!